Hadirin wal hadirat wal muslimin fil layali rahimani wa rahimakumullah. Manusia yang baik, manusia yang mau kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu dikatakan manusia yang baik, ya ikhlas mengucapkan dua kalimat syahadat. Manusia yang dikatakan manusia yang baik, dia mau mengakui bahwasanya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu hadirin, sebejat apapun seorang hamba Allah, sebejat apapun dirimu, senakal apapun dirimu, tak kala engkau mau mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanmu, tak kala engkau mau mengakui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabimu, dan engkau ikhlas mengucapkan dua kalimat syahadat, sebejat apapun dirimu, senakal apapun dirimu, kamu tetaplah adalah orang yang baik. Maka sebaliknya hadirin, apabila ada seseorang hamba Allah yang tak mau mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, dan tidak mau bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mau mengakui sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik apapun dirinya, sedermawan apapun dirinya, sebanyak apapun hartanya, dia tetaplah bukan orang yang baik. Walaupun dia dermawan, walaupun dia orang yang baik, akan tetapi tidak ikhlas mengucapkan dua kalimat syahadat, itu orang sebagai orang yang tidak baik. Makanya daripada itu hadirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanggar keras dengan kita sebagai umatnya. Syariat melanggar keras kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sesama muslimnya tak kala dia bersama-sama memandang dengan pandangan yang jelek, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat melanggar keras. Nabi Muhammad melarang kita apabila kita memandang sesama muslim itu dengan pandangan yang jelek. Dikarenakan apa hadirin? Ada dua sebab. Ada dua sebab yang mana dua sebab ini adalah yang dapat melunturkan dosa. Salah satu hal yang dapat melunturkan dosa yakni adalah tak kala seorang hamba Allah menghadapkan kiblat pada dirinya, mentegakkan dirinya di depan Ka'bah, maka disitulah tak kala dia memandang Ka'bah tersebut, dosanya semuanya akan luntur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata ada lagi yang lebih hebat hadirin. Ada yang lebih hebat lagi hadirin. Kalaulah menghadap Ka'bah itu bisa melunturkan seluruh dosa daripada hamba Allah, itu semuanya perlu perjuangan, akan tetapi dengan cara yang ini sangat mudah. Memandang sesama muslim dengan pandangan yang baik itu dapat melunturkan dosa yang kita perbuat dalam keseharian kita, dan Allah ampunkan seorang hamba apabila melihat sesama muslimnya dengan pandangan yang baik. Maka daripada itu hadirin, hendaklah kita sesama muslim pandanglah sesama muslim yang lainnya dengan pandangan yang besar, pandangan yang azim, dengan kacamata yang baik, pandangan yang sesungguhnya apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki zat yang baik sesama manusia. Zaman sekarang hadirin, zaman sekarang banyak sesama manusia cuma gara-gara partai, mungkin cuma gara-gara golongan, beda golongan, cuma gara-gara beda suku, sehingga sesama muslim pun saling bermusuhan. Banyak yang terjadi pada zaman sekarang. Makanya daripada itu hadirin, baginda Nabi Muhammad SAW itu menyuruh kita sesama muslim, sesama umatnya baginda Nabi Muhammad SAW memandang dengan pandangan yang baik.
zon yang baik, husnuzon. Pandang sesama muslim kita ya dengan pandangan yang baik, saling prasangka yang baik, husnuzon ya. Husnuzon, jangan sampai timbul ada rasa suudzon. Kalau masalah zon ini hadirin, Allah langsung yang menyampaikan oleh hadis qudsinya, anna inna dhanni abdi. Wahai umatnya baginda Rasulullah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anna inni dhanni abdi, sesungguhnya aku ini Allah Subhanahu wa taala juga memiliki rasa zon, prasangkaan baik terhadap kalian. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Apabila kalian seorang hamba Allah, kalian saling berzon yang baik sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan diri kalian pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila seorang hamba tersebut dia saling memandang sesama muslimnya dan ingat kepadaku, yang mengingatkan aku di dalam hatinya, dzakartuhu fi nafsi. Ketahuilah wahai hamba, aku akan mengingat dirimu juga di dalam diri. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in zakarani fil malaa'ik zakartuhu fil malaa'ik khairan minhu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam diskusi? Para umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kala kalian itu berkumpul di suatu majelis, duduk dengan orang yang baik, duduk dengan para ulama, dan engkau mengingatku dan engkau mengingat kekasihku sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengingat dirimu juga dengan perkumpulan yang baik. Apa perkumpulan Allah Subhanahu wa taala? Allah berkumpul dengan para malaikat yang mengingat kita. Allah berkumpul dengan para anbiya-Nya, ruh-ruh yang baik, para orang-orang yang alim, orang yang saleh mengingat kita pada malam hari ini. Ini suatu kenikmatan yang besar hadirin. Harus kita ketahui, ini malam-malam yang sangat penuh kenikmatan. Terlebih lagi kita duduknya kita ini sangat banyak sekali limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita ini bukan sembarang duduk hadirin. Duduknya kita ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riyadu min riyadil jannah." Kita ini duduk di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taman-taman surga Allah. Fa huwa majalis dzikri Allah wa dzikru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud daripada taman-taman surga Allah, tak kalah berkumpulnya suatu umat baginda Rasulullah SAW di dalam majelis tersebut, mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi ini perkumpulan hadirin, jangan main-main. Mungkin yang kita saksikan yang hadir pada malam hari ini mungkin bisa kita hitung pakai tangan. Ya. Kalau pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa dilihat kita pada malam hari ini banyak sekali malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang hadir juga duduk di sini. Dikarenakan apa hadirin? Ingatnya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hadirin, nih kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyakan pada diri kita. Pertanyakan pada diri kita. Kita hadir duduk majelis ini pada hari ini selama 40 malam, apa yang telah kita peroleh daripada majelis ini tersebut? Selama 40 malam berturut-turut kita hadir dalam majelis Maulidul Arba'in, apa yang telah kita perolehkan hadirin? Tanyakan kepada diri kita, ada
adakah selama 40 malam ini kita hadir sering dalam majlis ilmu, majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tanyakan pada diri kita. Selama ini kita hadir terus, betul? Hadir terus. Maulid Arba'in macam Jumat ya. 40 malam secara berturut. 40 malam. Sekarang tanyakan. Selama 40 malam tersebut, ini malam yang berapa? 38. Apa yang kita telah perolehkan? Yang kita dapatkan di dalam majelis tersebut. Setiap malam ini. Setiap malam. Ilmu. Mendapatkan ilmu. Sangat murahan sekali kalau duduknya antum pada malam hari ini. Duduk hanya mendapatkan ilmu hadirin. Murah sekali jasad antum kalau antum duduk di hadir majlis cuma mengharapkan ilmu. Sangat murah sekali. Selama ini kita berpikir duduk datang di majlis majlis Maulid Nabi Muhammad SAW, duduk baca maulid, acara intinya diletak pada penceramah. Betul atau salah? Betul tidak? Acara intinya ditaruh pada penceramah. Ini yang menjadi kesalahan sekarang ini. Padahal harus kita ketahui hadirin, acara inti tak akan kita merhaban, tak akan kita memakaikan siwak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak akan kita mahlul qiyam. Disitulah acara intinya, hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman meletakkan acara inti pada penceramah. Sesuatu hal yang sangat aneh hadirin. Aneh. Ya. Sesuatu hal yang sangat aneh. Jadi kalau hadirnya antum ini, kalau cuma dapat ilmu saja rugi ya. Yang terpenting duduk pada malam hari ini kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tak penting hadirin. Kalau kita tak bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka daripada itu hadirin, hendaklah selama 40 malam ini hadirin, ya, duduknya kita selama 40 malam ini bukan kita hanya secara diri kita untuk menimba ilmu saja, tapi niatkan pada hati kita, pada dalam kolbu kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم. Sekarang dipertanyakan, oke, antum dapat ilmu, ada majlis dapat ilmu, ada tidak selama 40 malam ini bertambah rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin bisa jadi duduk di tempat acara ini kita bersolawat kepada baginda Rasul, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kelak kita setelah selesai ini acara kita di luar tidak pernah lagi merasakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita masih cinta yang palsu. Banyak terjadi pada zaman sekarang. Hadir di majelis taklim, hadir di majelis maulid, baca maulid. Setelah baca maulid kita saksikan ada tidak dia melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kesehariannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tak banyak meminta kepada kita sebagai umatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat peka kepada kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Umat rahmatan lil alamin. Umat yang sangat disayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang sangat dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti hadirin kita bakal menyaksikan, ya. Kita bakal dapat menyaksikan kelak di yaumul akhir nanti, di padang mahsyar nanti hadirin. Ya. Kita bisa saksikan yang paling sibuk itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana diri kita ini sibuk dengan diri kita sendiri, nafsi. Para anbiya yang lain memilahkan nafsi. Yawma yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibaihi wa bani.
Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW, beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, berikan aku 3 doa. Di dalam 3 doa ini akan kupintakan yang pertama adalah syafaat li ummati. Yang kedua, syafaat li ummati. Yang ketiga, syafaat li ummati ya Rabbus samawati wal ardh. Itu yang diminta oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang diminta oleh baginda yang lain. Bukan selamat sendiri beliau. Dia memikirkan kita, hadirin. Bahkan tak kala dikisahkan di dalam riwayat menyatakan Rasulullah SAW tak kala mau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Detik-detik mau wafatkan baginda Nabi Muhammad SAW yang disaksikan langsung dengan anaknya Sayyidah Fatimah Zahra binti Sayyidina Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Akrik salam liman tabi'ani ila yaumil qiyamah. Rasulullah SAW menyampaikan wasiat kepada anaknya Sayyidah Fatimah Zahra. Dia mengatakan, akrik salam ya Fatimah, sampaikan salamku wahai Fatimah, sampaikan salamku wahai Fatimah, sampaikan salamku wahai Fatimah. Kepada siapa wahai Rasulullah? Kepada siapa wahai ayahku? Kepada umatku yang tak pernah berjumpa dengan Tuhan akan tetapi Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Allahumma shalli alaihi. Rasul menyampaikan salam kepada diri kita. Sekarang diri kita ada kepekapan kepada diri kita untuk pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan dalam hati kita. Kita ini manusia ini macam-macam bentuknya. Betul? Manusia ini banyak macam bentuknya. Ada yang munafik, ada yang aneh, ada yang setengah aneh, ada yang setengah gelap. Banyak. Yang munafik ini yang bahayanya. Dia bisa duduk di majelis ta'lim, tapi hatinya munafik. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad SAW, tapi di dalam hatinya masih munafik. Banyak yang terjadi pada zaman sekarang. Hati-hati yang memiliki rasa di dalam hatinya munafik. Orang munafik. Innallaha jami'un munafikin wal kafirina fi jahannam jami'. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir secara berlomba-lombaan. Mereka itu akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dalam api neraka jahannam Allah Subhanahu wa taala. Ini orang munafik ini ya, mungkin ya harus kita ketahui Allah itu menciptakan kita melalui sebuah tanah. Mana yang baik, mana yang manusia yang baik itu ya. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah tanah yang tak baik ya. Itu mungkin bisa jadi dari tanah tanah yang haram. Allah ciptakan orang yang munafik. Nauzubillahi min. Maka yang daripada itu hadirin, pertanyakan ya, selama 40 malam ini, tanyakan pada diri kita, tanyakan pada diri kita apa yang telah kita dapatkan. Masa kita tak malu hadirin? Masa kita tak malu? Kita saksikan pada malam hari ini. Kita saksikan pada malam hari ini. Ini Sahihul Bait ini. Sahihul Bait. Pak Haji Nasir mungkin duduk tidak ada beliau di sini. Akan tetapi bukti cinta beliau kepada Rasulullah SAW beliau sanggupkan mengadakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku perhatikan ada tidak beliau hadir 40 malam di tempat-tempat yang lain? Tidak ada. Akan tetapi masih ada simpatisan dalam hatinya untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih mau menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, siapa orang yang menegakkan sunnahku, faqad ahyani, sesungguhnya dirinya telah mencintai aku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahyani kana ma'i fil jannah, siapa orang yang sudah bisa menghidupkan sunnahku dan cinta kepada diriku, sesungguhnya akan bersama kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Jangan main-main ya. Orang yang mengatakan maulid itu bukan orang yang sembarangan. Ya. Orang yang mengatakan maulid itu bukan orang sembarangan. Antum perhatikan Sahihul Bait. Mungkin sudah suyuh, sudah tua orangnya. Ya. Sudah tak sanggup lagi jalan. Ya. Beliau sakit. Bahkan duduk tidak ada orang hari ini di sini. Coba kita perhatikan bulbul. Kita lihat hatinya. Ada memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sehat, yang sering hadir, masa kita mau kalah? Duduk di sini cuma sebagai hati munafik saja, nanti sampai di rumah tidak mengamalkan apa yang kita dapatkan di dalam majlis ini. Apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita ketahui hadirin, Rasul itu memang tak banyak yang dimintakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya pernah mendengar suatu kisah dari guru saya yang mungkin kalau ada yang hadir malam arba'in di dalam Rubatul Muhibbin di Syekh Utsman ini suatu cerita kisah yang sangat menarik dari diri saya. Ya. Yang kisah Allah Subhanahu wa taala yang dikisahkan oleh guru saya Al-Habib Nazim Al-Habib Al-Tahir. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada Nabi Ulul Azmi. Yang mana Nabi Ulul Azmi ini? Ya. Yang mana Nabi Ulul Azmi ini? Nabi yang sangat berat sekali cobaannya, Nabi. Cobaan yang sangat berat. Lantas Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada lima daripada Nabi Ulul Azmi. Yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak kalau Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan para anbiya Allah ini, Nabi Ulul Azmi ini, Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan satu-satu para Ulul Azmi. Bertanya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, man anta? Wahai Ibrahim, engkau itu siapa? Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Ana Khalilullah, aku ini adalah pendampingmu wahai Allah. Maka tak kala Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ya Musa, man anta? Wahai Musa, siapakah dirimu? Ana kalimullah, aku adalah yang bisa berbicara kepadamu wahai Allah. Maka tak kala Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, man anta? Wahai Isa, siapakah dirimu itu? Maka dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam, ana ruhuka ya, aku ini adalah ruhmu wahai Allah, wahai Tuhanku. Tak kala ditanyakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, Allah bertanya, ya Nuh, man anta? Ana abduka syakuran, aku ini adalah hamba-Mu yang paling bersyukur wahai Allah. Maka tak kala Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man anta ya Muhammad? Siapa engkau wahai Muhammad? Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang lain pada membanggakan dirinya, Ana Khalilullah, aku mendampingmu wahai Allah, aku hamba-Mu yang bersyukur wahai Allah, aku ruhmu wahai Allah. Semuanya membanggakan pada dirinya. Tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man anta ya Muhammad? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana waladul yatim ya Rabb, aku ini adalah anak yatim wahai Allah. Aku ini adalah anak seorang yatim yang ditinggal oleh bapak ketika di dalam perut. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tanya sedih-sedihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum ditanya. Dari kecil itu sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
masih dalam kandungan dalam perut ibunya, sudah ditinggal oleh ayahnya Sayyidina Abdullah. Tak kalah lahir, lalu membesar, akan ditinggal lagi dengan ibunya Sayyidah Aminah. Sedih Rasulullah SAW. Akan tetapi sesedih-sedihnya baginda Nabi Muhammad SAW masih memikirkan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Syafaat li ummati, syafaat li ummati, syafaat li ummati. Syafaat untuk umatku wahai Allah, syafaat untuk umatku wahai Allah, syafaat untuk umatku wahai Allah. Itu yang diminta oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam doa baginda Nabi Muhammad SAW pernah beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka, wahai Allah aku meminta kepadamu, la wala aminati allati yulidani, aku tidak meminta Aminah yang melahirkan diriku, wala halimatu allati arda'ani, aku tidak meminta Halimah yang sebagai ibu susuanku, dan aku tidak meminta wala uridu binti Fatimah Zahra, dan aku tidak meminta kepadamu anak perempuanku yakni Fatimah Zahra, akan tetapi aku minta allati narjuka syafaati ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak meminta ibuku sebagai yang lahirkan pada diriku, dan aku tidak meminta Halimah sebagai ibu susuanku, dan aku tidak meminta Fatimah sebagai anakku, akan tetapi aku minta adalah syafaat untuk umatku pada yaumul qiyamah. Maka daripada itu hadirin, tambah, yuk sama-sama tambah rasa cinta baginda Nabi Muhammad SAW. Man shalla alaiha salatan, dengan cara kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, pertanyaan kita salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Man shalla alaiha salatan, siapa orang yang sudah bisa bersalawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi wasallam, Allah balaskan kepada seorang hamba yang bersalawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi wasallam, Allah balas dengan 10 salawat. Sedangkan di dalam satu saja salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah telah meletakkan rahmat, Allah telah meletakkan harta, Allah telah meletakkan kebaikan, kebahagiaan di dalam dunia. Yang anehnya pada zaman sekarang ini pengen banyak harta dengan menggunakan sholawat, pengen kebahagiaan di dalam dunia dengan perbanyak sholawat, pengen cepat-cepat dapat bini banyak-banyak sholawat. Itu yang aneh pada zaman sekarang. Sholawatnya sangat murahan, betul. Sholawatnya sangat murahan. Tujuan kita sholawat ini agar kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan antum harus tahu apa itu definisi sholawat. Jangan cuma tahu sholawat saja. Akan tetapi antum tidak tahu apa arti definisi sholawat. As-sholawat menurut bahasa al-lughah, menurut daripada bahasanya as-shalah, diambil daripada kata sholat. Maka ya hadirin, yang namanya di Indonesia tidak ada yang namanya sholawat. Yang ada bahasa Arab yang diadopsi oleh orang Indonesia yang menjadi sholawat. Kalau menurut daripada syariat, menurut daripada bahasa Arab yang mengatakan sholawat itu diambil daripada perkataan as-sholah. Dan menurut daripada syariatnya sebagaimana yang Allah maksudkan di dalam ayat suci Al-Qur'annya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau menurut daripada syariatnya, yakni yang ayat Allah turunkan untuk kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala,
bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, wal malaika dan malaikat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah memerintahkan kita agar selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan, coba kita perhatikan alhamdulillah. Ya. Coba kita perhatikan daripada ayat tersebut agar kita paham, agar otak kita dewasa dengan kita tentang salawat. Allah Subhanahu wa taala itu di dalam ayat Al-Qur'an tersebut Allah menggunakan fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari ini at-taqrir yang selalu diulang-ulang. Yusallu, Allah senantiasa selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang anehnya pada zaman sekarang ini ya, definisi salawat itu orang-orang banyak tidak tahu. Yang intinya pada zaman sekarang ini kita ini mohon maaf kalau ada yang ahli salawat di sini, mohon maaf, bukannya untuk menyinggung antum, mohon maaf. Ini agar otak kita cerdas, agar otak kita dewasa. Yang intinya kita ini tidak pernah bersalawat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kayak gitu hadir? Kenapa bisa kayak gitu hadir? 1000 kali kamu bersalawat setiap hari. Antum tidak pernah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa? Tak kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat menyatakan Allah menurunkan ayat tersebut, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala mendengar ayat tersebut, sahabat gemetaran mendengar ayat tersebut, sehingga saking gemetaran para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini langsung mengejar ke rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala sampai di rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat mengetuk pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berjumpa dengan sahabat tersebut. Apa yang dikatakan oleh sahabat tersebut? Wahai Rasulullah, ya Habibullah, wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala, kami ini baru melihat ada ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami diperintahkan untuk berselawat kepada-Mu. Kalau soal mengucapkan salam kepada-Mu wahai Rasulullah, kami sudah paham. Sejak engkau telah di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau cara untuk berselawat kepada-Mu ini wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami belum tahu kita sahabat. Maka apa yang dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala yang langsung berselawat kepada-Mu. Coba Anda perhatikan di dalam selawat. Di dalam kitab apapun berbicara selawat yang judulnya pasti Allahumma shalli ala Muhammad. Tetap Allahumma. Di dalam situ Tuhan tetap ya Rabbi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi kita cuma meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tidak? Paham tidak? Pening enggak? Pening enggak? Pening. Kalau kayak gitu harus tahu, kalau mau cerdas tuh harus tahu. Jangan selama ini pengen banyak harta. Pengen cepat-cepat dunia ini. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak selawat. Ya. Itu cara akal anak-anak. Kalau akal dewasa, tujuan selawat adalah dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tak ada yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah yang langsung berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas, bagaimana kita yang berselawat? Jangan takut, selawat itu adalah doa. Kita yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbanyak pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba tersebut. Sebagaimana yang saya bilang sebagai hadis yang sebelumnya, ya, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi fi asyra.
Wa fihi salatan, dan di dalam satu salawat tersebut Allah letakkan rahmat, kasih sayang, harta dunia. Paham tidak? Paham tidak? Jadi jangan selawatnya cuma ke harta, selawatnya dekatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngaku kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, akan tapi Allah yang langsung berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada selawat, cuma kita berdoa. Saking banyak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan cucuran rahmat kepada diri kita, Allah berikan harta kepada diri kita, Allah muliakan diri kita, dan Allah senangkan dalam dunia dan akhirat. Paham tidak? Yakin paham? Yakin paham? Nanti ada kasih pertanyaan. Nanti tidak paham tidak? Kalau tidak paham nanti bisa ditanya langsung sama saya. Boleh? Boleh? Alhamdulillah. Hadirin dan mustami'in fil mayani rahimani wa rahimakumullah. Ya, hendaklah makanya daripada itu hadirin, perbanyak diri kita kepada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allah yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, akan tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita menanamkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kelak nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fil tariqati wal mu'afati min fitan. Yuk sama-sama kita mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله.